yang masuk dalam FPB adalah bilangan prima yang dilingkar. Jadi hasilnya FPB dari 12 dan 36 adalah 12. 16 dikali 3 adalah 48. Jadi KPK dari 6, 12, dan 48 adalah 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, harapan saya kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menentukan FPB dan KPK dengan cepat. Jadi saya nanti akan menguraikan dengan dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dengan cepat. Jadi dalam waktu cepat, dalam waktu beberapa menit sudah dapat menentukan FPB dan KPK atau FPB maupun KPK dalam suatu bilangan dengan sangat cepat. Untuk mendukung channel ini berkembang, bagi kawan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan selalu mendapatkan update terbaru tentang tutorial mengenai Microsoft Excel, Microsoft Word, dan trik menghitung cepat dalam matematika dan tutorial lainnya yang terbaru dari channel ini. Bagi kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut. Jadi saya nanti akan menguraikan dengan jelas bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dengan sangat cepat. Jadi ikuti terus video ini hingga selesai sehingga kawan-kawan nanti menjadi mahir dalam menentukan FPB dan KPK suatu bilangan dengan cepat. Baik, lanjut saja. Kita mulai pada contoh soal yang pertama. Contoh yang pertama adalah FPB dari 12 dan 36 adalah titik. FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 36. Biasanya untuk mencari FPB suatu bilangan biasa dicari dengan menggunakan pohon faktor, yaitu mencari faktor prima atau bilangan prima dari 12 dan 36. Baik, kita akan coba dulu cari FPB bilangan 12 dan 36 dengan cara pohon faktor terlebih dahulu. Tapi nanti jika cara yang kedua bukan dengan pohon faktor. Baik, coba kita akan cari dengan menggunakan seperti biasanya dengan menggunakan pohon faktor, yaitu 12 dan 36. Kita cari dulu 12. 12 kita akan cari dengan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima yang dalam matematika biasa, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan asli, yang dimaksud bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Baik, jadi bilangan yang dimaksud dengan bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Jadi 1 tidak termasuk dalam bilangan prima dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan lebih besar dari 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jika 4 bukan, karena 4 faktor pembaginya bukan hanya 1 tapi ada 2, yaitu 2 dan 4 itu sendiri. Baik, kita mulai dari 12. 12 kita mulai dari faktor prima yang terkecil, yaitu 2. Kita dengan membagi 2, coba 2, 12 bagi 2 adalah 6. Kemudian 6 kita akan bagi lagi dengan 2. Baik, jadi bilangan prima atau faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 dikali 3 atau biasa disebut dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Baik, selanjutnya kita akan cari FPB dari 36 dengan cara yang sama, yaitu dengan pohon faktor, yaitu 36. Kita cari faktor primanya dari 36, kita bisa bagi 2, yaitu mendapatkan 18. 18 masih bisa dibagi 2, yaitu mendapatkan 9. 9 sudah tidak dapat dibagi 2 lagi, jadi kita naik pada bilangan prima, yaitu 3. 9 kita bisa bagi 3, yaitu hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau
2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi untuk hasil 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk mencari FPB cukup mudah. Jadi kalau FPB adalah faktor persekutuan terbesar, kuncinya di sini kita cari pangkat yang sama tetapi pangkatnya yang terkecil. Jadi kebalikan, kalau FPB besar, faktor persekutuan terbesar, berarti kita cari bilangan yang sama dari kedua faktor bilangan tadi, dari kedua bilangan yang pangkatnya terkecil, bilangan yang sama dan pangkatnya terkecil. Jika KPK kelipatan persekutuan terkecil, kebalikannya kita cari bilangan yang sama yang pangkatnya paling besar. Jadi cukup mudah kuncinya. Jika FPB, ingat kalau besar berarti kita akan cari kecil, kalau KPK kecil berarti kita cari besar. Baik, untuk mencari FPB dari bilangan 12 dan 36 adalah di sini ada 2, terserah mau pakai yang mana, bilangannya sama, pangkatnya sama, bisa pakai di atas atau di bawah. Kemudian kita lihat ada 3 ini juga sama, tapi kita cari pangkat yang terkecil yaitu 1. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 adalah 4, karena 2 kali 2 dikali 3 yaitu 12. Ini jika dicari dengan menggunakan pohon faktor. Ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan kepada siswa untuk konsep dasar. Ketika siswa sudah bisa atau paham dengan konsep dasar ini, terutama di kelas tinggi, kita sudah tidak bisa menggunakan ini lagi karena kelas tinggi tingkatannya sudah lebih baik lagi. Apalagi siswa kelas 6 ketika menghadapi ujian, jika siswa menggunakan cara ini, maka saya bisa pastikan akan terlambat dalam mengerjakan seluruh soal yang ada dalam ujian nasional. Baik, jika soal ini dikerjakan dengan menggunakan pohon faktor seperti ini, jika cuma 2 bilangan yaitu 12 dan 36. Terus yang kedua, jika bilangannya kecil, cukup mudah mungkin. Tetapi jika bilangannya besar, maka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Baik, untuk menyingkat waktu, untuk contoh pertama ini, kita coba akan menggunakan cara tercepat untuk mencari FPB dari 12 dan 36, tetapi tidak menggunakan pot faktor. Yaitu biasa saya menyebutnya dengan cara petak, karena lebih cepat. Baik, kita lanjut saja, yaitu kita buat petak sebanyak bilangannya. Jika bilangannya 2, ada 2 bilangan ini, 12 dan 36, berarti kita buat 3 petak. Ini nanti kita isi di sini untuk 12, yang sini kita isi dengan 36. Kemudian kita berikan tanda garis, kita beri petak-petak. Selanjutnya untuk kotak pertama ini dibiarkan ini sebagai pembatas antara bilangan prima, nanti kita taruh di sini, dan ini adalah bilangan yang akan kita cari. Untuk kotak pertama kita taruh 12 karena tadi bilangan pertama ada 12. Berikutnya kotak yang kedua adalah 36, terus 36. Selanjutnya dengan cara ini sama seperti yang ini tadi dengan pohon faktor, cuma berbedanya dengan cara ini kita bisa mencari 2 atau 3 bilangan sekaligus. Dalam arti dengan cari petak ini kita bisa mencari bukan hanya FPB saja, tetapi bisa mencari FPB dan KPK dalam 1 kali hitungan, jadi lebih cepat. Baik, kita akan coba. Kita lihat pertama adalah bilangan pertama yaitu 12. Bilangan 12 ini kira-kira bisa dibagi dengan bilangan prima 2 atau tidak? Bisa ya, jika bisa berarti kita tulis 2. Selanjutnya kita bagi 12 bagi 2 adalah 6. Selanjutnya kita lihat 36 bisa dibagi 2. Oke, bisa. Kita tulis 18 karena dapatnya 36 dibagi 2 adalah 18. Selanjutnya langkah kedua, kita perhatikan di sini bilangan 2 ini bisa membagi kedua bilangan. Artinya 12 bisa dibagi 2 yaitu dapat 6. Begitu juga dengan bilangan kedua, 36 dapat habis dibagi 2 yaitu 18. Jadi bilangan prima 2
dapat habis membagi kedua bilangan, yaitu membagi bilangan 12 dan 36. Maka jika bilangan prima yang dapat membagi kedua atau ketiga bilangan harus kita lingkar. Lingkar ini tujuannya nanti untuk membedakan antara FPB dan KPK. Jadi ketika nanti dapat yang lingkar, berarti itu kita akan hitung sebagai FPB. Yang tidak dilingkar, dia nanti akan dihitung sebagai KPK. Jadi kalau KPK nanti kita hitung seluruhnya, baik lingkaran maupun yang tidak dilingkar. Hanya untuk membedakan antara yang FPB dan bukan. Baik, kita lanjut. Sampai di sini kawan-kawan bisa mengikuti. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, berikutnya adalah yang kita perhatikan adalah bilangan 6 dan 18, bukan 12 dan 36. Kenapa? Karena 12 dan 36 sudah habis dibagi 2. Jadi selanjutnya yang kita perhatikan adalah bilangan 6 dan 18. Sama seperti tadi, kita perhatikan bilangan 6. Bilangan 6 masih bisa dibagi 2, dibagi dengan 3 juga bisa. Tetapi dalam aturan ini jika masih ada bilangan yang lebih kecil dapat membagi bilangan tersebut, kita tidak boleh menggunakan bilangan yang terbesar. Jadi kita gunakan 2. Baik, kita tulis 2. Selanjutnya 6 dibagi 2 adalah 3, kita tulis 3. Selanjutnya 18 dibagi 2 adalah 9. Baik, sama seperti tadi, ini lingkaran di atas. Apakah 2 ini bilangan prima 2 dapat membagi kedua bilangan? Oke, dia bisa membagi kedua bilangan karena 6 dibagi 2 adalah 3, 18 dibagi 2 adalah 9. Baik, berarti kita lingkar. Selanjutnya kita perhatikan di sini, bila itu bilangan 3 dan 9. Kira-kira bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan ini bilangan 2 atau 3. Jika 2 tidak bisa, berarti kita gunakan bilangan prima yaitu 3. Baik, sama seperti tadi. Bilangan 3 ini, bilangan prima 3, kita akan bagi dengan 3. Kita perhatikan 3 dan 9, bukan perhatikan 6 dan 18. 3 bagi 3 adalah 1. Selanjutnya 9 dibagi 3 adalah 3. Sama seperti tadi, kita perhatikan bilangan prima 3 ini dapat membagi habis kedua bilangan, yaitu 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 adalah 3. Berarti kita lingkar. Selanjutnya kita perhatikan bilangan 3, karena dalam menghitung FPB atau KPK dengan menggunakan petak ini, jika 1 berarti itu sudah dianggap habis. Baik, kita lihat 3. Sekarang kita bagi habis bilangan 3, berarti langsung saja kita bagi dengan bilangan prima yaitu 3. Kita tulis 3. Selanjutnya 1 dibagi 3 tidak bisa, jadi tetap turun 1. Selanjutnya 3 bagi 3 adalah 1. Sampai di sini ketika terakhir mendapatkan bilangan 1 berarti sudah selesai. Jadi untuk pengerjaannya ini sudah selesai. Tetapi jika belum mendapatkan nilai 1 antara kedua bilangan atau lebih, maka itu belum selesai. Baik, selanjutnya kita lihat di sini karena sudah selesai. Sekarang kita hitung berapa yang dilingkar, yaitu dengan cara mengalihkan. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, jika kita mencari FPB berarti FPB adalah yang dilingkar, sedangkan kalau KPK adalah seluruhnya, baik yang dilingkar maupun yang tidak. Kita kalikan seluruhnya. Baik, kita akan mencari FPB, jadi langsung saja kita kali. Kita kali yang dilingkar saja. Yang tidak dilingkar dia tidak termasuk dalam FPB. Saya ulang kembali, yang masuk dalam FPB adalah bilangan prima yang dilingkar. Baik, kita langsung hitung saja. 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 3 adalah 12. Jadi hasilnya FPB dari 12 dan 36 adalah 12. Karena tadi 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 3 adalah 12. Jadi cukup mudah. Dengan cara ini dapat mencari FPB suatu bilangan dalam waktu beberapa menit saja. Jadi sudah tidak lagi menggunakan power factor. Jika kita ini ditanya pada nomor 1 ini, jika ditanya KPK-nya berapa? KPK dari 12 dan 36. Bisa kita dapat di sini, yaitu kita kali semua, baik yang dilingkar maupun yang tidak ya. 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 3 adalah 12, 12 dikali 3 adalah 36. Baik, sampai di sini sudah ada gambaran. Baik, jika begitu, coba kita lanjut pada contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan coba mencari FPB dan KPK sekaligus. Kalau tadi pada contoh yang pertama adalah kita hanya mencari FPB saja, tetapi pada contoh yang kedua ini kita akan mencari FPB dan KPK satu kaligus, bahkan bukan 2 bilangan tetapi 3 bilangan. Baik, kita akan coba FPB dan KPK dari 6, 12, dan 48 adalah titik-titik. Sama seperti tadi, kita tidak lagi menggunakan pohon faktor, tapi kita akan menggunakan cara berpetak. Baik, kita buat petak sebanyak 3 petak, 1, 2,
3. Kita buat 3 karena ini isinya 3 bilangan, 6, 12, dan 48. Nanti masing-masing akan kita isi pada petak. Selanjutnya kita buat garis mendatar. Ini boleh berapa saja, jika tidak diperlukan maka kan tidak akan terpakai lagi, jadi tidak masalah. Kita buat dulu, turun ke bawah. Baik, selanjutnya untuk bilangan pertama, bilangan 6 kita isikan pada kotak pertama. Bilangan kedua kita isi pada kotak kedua, dan bilangan ketiga kita isi pada kotak ketiga. Baik, selanjutnya sama seperti pada contoh yang pertama tadi, kita cari bilangan prima yang dapat membagi salah satunya ini, bahkan bisa membagi ketiganya. Kita coba dengan 2. Kita tulis 2. 6 bagi 2 adalah 3. Kemudian 12 bagi 2 masih bisa, yaitu 6. Kemudian 48 dibagi 2 adalah dapat 24. Baik, bilangan prima 2 dapat membagi habis ketiga bilangan. Berarti kita lingkar, karena 6 bagi 2 3, 12 bagi 2 6, 48 bagi 2 adalah 24. Jadi kita lingkar. Ini untuk menentukan nanti FBB-nya. Selanjutnya kita perhatikan bilangan 3, 6, dan 24. Apakah masih bisa di antara ketiga bilangan ini yang bisa dibagi dengan bilangan prima 2? Bisa ya, yaitu 6. 6 masih bisa, 24 masih bisa bagi 2. Kita tulis 2. Selanjutnya kita perhatikan bilangan 3. 3 dibagi 2 memang bisa, ada dapat 1 sisa 1. Tetapi dalam hal ini, dalam cara mencari FBB dan KPK, jika ada sisa tidak boleh, karena tidak ada sisa, harus habis dibagi. Jadi kita tetap tulis 3. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Baik, selanjutnya 6 bagi 2 adalah 3, kita tulis 3. Selanjutnya 24 dibagi 2 adalah 12, karena 4 dibagi 2 2, 2 dibagi 2 1. Selanjutnya kita seperti pada hal yang pertama tadi, kotak yang pertama. Kita perhatikan di sini, apakah bilangan prima 2 ini dapat membagi habis ketiga bilangan? Kita lihat di sini. 3 bagi 2 tetap 3, berarti dia tidak bisa membagi. 6 bagi 2 dapat 3, memang habis. 24 bagi 2 adalah 12, tetapi 3 tetap turun 3, berarti dia tidak boleh dilingkar karena dia hanya membagi kedua bilangan, bukan ketiga bilangan. Sampai di sini kalian bisa memahami? Baik, selanjutnya kita perhatikan bilangan 3, 3, dan 12. Bilangan berapa yang dapat membagi habis ketiga bilangan? Apakah 2 bisa? Kita perhatikan 3 tidak bisa, 3 tidak bisa, tapi 12 bisa. Memang bisa bagi 3 juga, tetapi masih juga bisa dibagi dengan 2. Berarti kita tulis 2 dulu. Seperti tadi aturannya, jika masih ada bilangan di bawahnya yang bisa membagi, berarti kita menggunakan bilangan di bawahnya. Baik, selanjutnya sama seperti tadi, 3 dibagi 2 tidak bisa, karena ada sisa ya. Meskipun dalam keseharian bisa, tetapi dengan cara ini tidak bisa. Kita tulis 3. Selanjutnya sama, 3 tetap turun 3. Selanjutnya 12 bagi 2 adalah 6. Berikutnya, bilangan prima 2 ini tidak bisa membagi ketiga bilangan, hanya bisa membagi satu bilangan, yaitu 12. Berarti kita tidak perlu lingkari. Selanjutnya, perhatikan di sini bilangan 3, 3 dan 6. Apakah masih bisa dibagi 2? Masih bisa, yaitu bilangan 6. Kita menggunakan 2 lagi. Memang 6 ini bisa dibagi dengan 3, tetapi tadi aturannya jika masih ada bilangan di bawah yang bisa membagi, berarti kita gunakan bilangan di bawahnya, yaitu 2. 3 tetap turun 3, 3 yang ini juga turun. 6 bagi 2 adalah 3. Sama seperti tadi, bilangan prima ini 2 tidak bisa membagi 3 bilangan, jadi tidak perlu dilingkar. Selanjutnya kita perhatikan di sini, ya, semuanya adalah bilangannya 3, jadi cukup mudah. Berarti kita bisa bagi habis dengan bilangan prima, yaitu 3. Kita tulis 3. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, dan bilangan ketiga 3 bagi 3 adalah 1. Jadi sudah habis. Oke, bilangan prima yang ketiga ini bisa membagi habis ketiga bilangan, jadi kita lingkar. Karena 3 bagi 3 adalah 1, dan 3 bagi 3 1, dan 3 bagi 1. Baik, sampai di sini kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, yaitu FBB dari 6, 12, dan 48 adalah, ini yang dilingkar, kalian perhatikan, yang dilingkar adalah 2 dan 3, berarti 2 dikali 3 adalah 6. Jadi FBB dari 6, 12, dan 48 adalah 6. Jadi cukup mudah bukan? Selanjutnya kita akan mencari KPK dari 6, 12, dan 48. Caranya sama, hanya bedanya dikalikan semua. Sudah dapat ini, jadi satu kali jalan kita bisa mencari satu kaligus FBB dan KPK. Baik, kita akan kali seluruhnya, baik yang dilingkar maupun yang tidak dilingkar, untuk mencari KPK suatu bilangan. Jadi sama seperti tadi, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 3 adalah 48. Jadi KPK dari 6
12 dan 48 adalah 48 karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 3 adalah 48. Baik, sampai di sini kawan-kawan semua bisa mengikuti dengan baik. Oke, kita lanjut pada contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga, yaitu FPB dan KPK dari 8, 14 dan 80. Ini contohnya gampang saja karena ini bilangannya cukup mudah. Baik, sama seperti tadi kita buat 3 kotak, yaitu untuk bilangan 8, untuk bilangan 14 dan untuk bilangan 80. Selanjutnya kita berikan garis datar. Terserah kita mau kasih berapa karena jika kita belum tahu ada berapa bilangan primanya nanti. Selanjutnya untuk kotak pertama, ingat kita tulisnya di sini, jangan kita tulis di sebelah sini supaya kita tahu pembatas antara bilangan prima dan bilangan yang akan kita cari. Baik, untuk kotak pertama kita tulis 8, kita tulis di sini. Selanjutnya tulis ini 14. Selanjutnya kita tulis di kotak ketiga 80. Sama seperti tadi, kotak ini kita kosongkan sebagai pembatas antara bilangan yang dicari dengan bilangan prima. Kita mulai dari 2. 2 kita lihat dari ketiga bilangan, apakah 2 bisa membagi salah satu atau ketiga bilangan? Bisa ya. Kita tulis 2. 8 bagi 2 adalah 4, 14 bagi 2 adalah 7, 80 bagi 2 adalah 40. Bilangan prima 2 dapat membagi habis ketiga bilangan. 8 dapat 4, 14 dapat 7, 80 dapat 40. Jadi kita lingkar. Ini untuk menentukan FPB-nya nanti. Selanjutnya kita lihat bilangan 4, 7, dan 40. Apakah masih bisa dibagi 2 lagi? Masih bisa ya. Selanjutnya kita lihat 4 dibagi 2 adalah 2, 7 bagi 2 ada sisa, berarti tetap kita tulis 7. 7 bagi 2 akan dapat 3 tapi sisa 1 jadi tidak boleh. 40 bagi 2 adalah 20. Baik, kita lihat di sini ketiga bilangan ini apakah habis dibagi 2? Tidak ya, karena 7 tidak habis. Dia hanya bisa membagi kedua bilangan, yaitu bilangan 4 dan bilangan 40. 4 dapat 2, 40 dapat 20. Jadi kita tidak boleh lingkar. Selanjutnya kita lihat bilangan 2, 7, dan 20. Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu 2? Bisa ya, 2. Kita tulis 2. Karena 2 bagi 2 masih bisa, yaitu 1. 7 turun 7, 20 bagi 2 adalah 10. Sama seperti tadi, bilangan 2 yang ini tidak bisa membagi ketiga bilangan karena ini 7 turun dari atas, jadi tidak perlu dilingkar. Selanjutnya kita perhatikan di sini apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2. Masih bisa ya, karena 10 masih bisa dibagi 2. Kita tulis 2. 1 turun 1, 7 turun 7, 10 bagi 2 adalah 5. Kita tulis 5. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini sudah habis, 2 sudah habis karena sudah dapat 1. Sekarang kita lihat di sini tinggal bilangan yang belum habis adalah tinggal bilangan 7 dan 5. Kita tulis dari terkecil ke terbesar. Berarti kita gunakan bilangan prima yaitu 5 untuk menghabiskan bilangan 5. Kita tulis 5. 1 tulis 1, 7 turun 7, 5. 1, 5 bagi 5, 1. Selanjutnya bilangan berikut adalah 7 karena yang belum habis adalah 7. Kita tulis bilangan primanya adalah 7. Selanjutnya 1 tinggal turun 1, 7 bagi 7 1, 1 turun 1. Sudah habis. Baik, sampai di sini kawan-kawan sudah dapat menentukan hasil FPB dari bilangan 8, 14, dan 80. Jadi FPB dari 8, 14, dan 80 adalah 2 karena yang dilingkar cuma 2. Selanjutnya untuk mencari KPK-nya kita kali seluruhnya. Baik, mari kita sama-sama kali seluruhnya ya, baik yang dilingkar maupun tidak. 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16, 16 kali 5, tulis di sini 16 kali 5, 6 kali 5 adalah 30, kita simpan 3. Selanjutnya 1 kali 5 adalah 5, kita tambah 3 adalah 8, jadi adalah 80. Selanjutnya 80 dikali 7. Jadi jika perkalian menggunakan 0 begini, kita tidak perlu repot, tinggal kita kalikan saja bilangan yang tidak menggunakan 0. Yaitu bisa menggunakan jari sebelah kiri lipat 3 dan sebelah kanan lipat 2 seperti di perkalian 7. Selanjutnya dirapatkan jari kanan dan kiri, yang dilipat adalah 5, yang berdiri dikali, yang berdiri sebelah kiri ada 2, yang sebelah kanan ada 3. Berarti hasil dari 8 kali 7 adalah 56. Kita tulis 56. Selanjutnya 0 yang 1 ini tadi kita tinggal taruh saja. Jadi KPK dari bilangan 8, 14, dan 80 adalah 560.
Baik, sampai sini kawan-kawan bisa memahami dalam menentukan FVP dan KPK suatu bilangan. Mohon maaf jika mungkin soal nomor 3 ini agak sedikit rumit. Saya sengaja supaya kawan-kawan nantinya bisa mencoba sendiri bilangan-bilangan lain yang lebih mudah, bahkan lebih rumit lagi dengan cara yang sama. Baik, mungkin cukup sekian tutorial ini dari saya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf. Dan jika kawan-kawan merasa tutorial ini sangat bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk mendukung channel ini tetap berkembang, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan silahkan di-share untuk keluarga dan sanak saudara agar kita selalu dapat berbagi pada sesama. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.